Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Saputra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA2 Manajemen Universitas Primagraha. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan resume materi untuk memenuhi tugas UAS pengantar manajemen. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan materi kerja tim dalam organisasi. Materi yang kedua, komitmen organisasi. Materi yang ketiga, pengendalian. Materi yang keempat, mengelola konflik. Materi yang kelima, evaluasi. Dan materi yang terakhir, teknologi informasi. Pembahasan materi yang pertama yaitu kerjasama tim dalam organisasi. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan selamanya. Itulah mengapa kerjasama tim menurut para ahli adalah suatu hal yang harus dibangun dan dijaga dengan baik. Jika tidak, tujuan perusahaan akan sulit untuk dicapai bersama-sama. Kerjasama tim dapat terwujud dengan baik ketika sekelompok orang bekerja secara kohesif demi menuju tujuan bersama dengan menciptakan suasana dan lingkungan yang positif, serta menggabungkan kekuatan masing-masing individu dalam meningkatkan kinerja tim yang kuat. Salah satu unsur yang penting dalam mengelola organisasi adalah mengelola terhadap sumber daya manusia, yaitu SDM. Unsur ini menjadi sangat penting karena sumber daya manusia merupakan tenaga penggerak jalannya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlu memiliki karyawan yang berkualitas serta mempunyai semangat dan loyalitas yang tinggi. Semangat dan loyalitas yang tinggi dipengaruhi oleh kemampuan karyawannya serta budaya organisasi yang ada. Untuk itu perlu adanya meningkatkan kemampuan karyawan dan pembentukan budaya organisasi yang baik sesuai dengan kebutuhan karyawan. Peningkatan kemampuan karyawan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang menjadi kriteria perusahaan. Sedangkan pembentukan budaya melalui proses penciptaan kondisi interaksi antar karyawan maupun pimpinan. Kerjasama tim akan menjadi bentuk organisasi pekerjaan yang cocok untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam hal lain, kompetensi mempunyai peran yang penting juga. Pada umumnya, kerjasama tim akan menjadi bentuk organisasi pekerjaan yang cocok untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam hal lain, kompetensi mempunyai peranan yang penting juga karena pada umumnya kompetensi menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai kinerja yang maksimal dan memuaskan. Diperlukan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya agar kinerja dapat meningkat. Kerjasama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya suatu kerjasama kelompok karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, komputer atau yang lainnya. Dan secara psikologis, manusia terbagi dalam 3 sifat, yaitu manusia sebagai insan individual, manusia sebagai insan sosial, dan manusia sebagai insan berketuhanan. Sebagai insan individual,
manusia memiliki harga diri, mempunyai sifat mau menang sendiri, egois, dan lain-lain. Sebagai insan berketuhanan, manusia diharapkan untuk taat beribadah, mengikuti ajarannya, dan menjauhi larangannya, dan lain-lain. Sebagai insan sosial, manusia dituntut untuk mampu berinteraksi, membangun persahabatan, kerjasama, saling menghargai, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Pembahasan materi yang kedua yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu, serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Stephen F. Robbins, didefinisikan bahwa keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu. Sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Dalam organisasi, sekolah guru merupakan tenaga profesional yang berhadapan langsung dengan siswa. Maka, guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap sekolah tempat dia bekerja. Pembahasan materi yang ketiga yaitu pengendalian. Sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem menentukan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Fokus utama sistem pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi di sekitar publik. Karena kegagalan penerapan, pengendalian manajemen mengakibatkan kerugian dan kondisi yang tidak kondusif bagi organisasi. Pengendalian manajemen tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, memberlakukan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen bersifat single feedback loop yang berupa upaya pengukuran kinerja membandingkan kinerja aktual dengan standar dan apabila diperlukan mengambil tindakan korektif. Pengendalian manajemen juga lebih bersifat proaktif dibandingkan reaktif karena dirancang untuk mencegah masalah yang memberikan efek buruk bagi organisasi. Oleh karena itu, pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang kondusif. Pembahasan materi yang keempat yaitu pengelolaan konflik. Konflik dalam sebuah organisasi sangat rawan terjadi. Proses organisasi yang ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tapi konflik dapat diatasi dengan baik jika yang mengelola. Dalam dunia bisnis, proses ini sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah mengelola sebuah organisasi atau sekelompok seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik, berkomunikasi dengan pelaku konflik, dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu organisasi. Menurut Howard Ross, seorang pakar manajemen konflik adalah
langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Jadi konflik bisa jadi tidak hilang dalam proses organisasi, namun tetap bisa dikelola agar proses organisasi tetap mengarah ke hasil positif. Pembahasan materi yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penelitian dan peninjauan yang biasanya akan dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen perusahaan terhadap karyawan di tempat kerja. Biasanya penelitian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan para pekerja sebagai pelaksana kegiatan bisnis. Apakah mereka sudah mencapai goals serta visi misi perusahaan sesuai etika dan secara legal. Penilaian ini akan dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dalam hal pengambilan keputusan mengenal kenaikan gaji, promosi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjaannya. Proses penerapan atau pelaksanaan evaluasi kinerja di masing-masing perusahaan tentunya tidak sama. Semuanya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan setiap perusahaan. Umumnya, pihak yang melakukan penilaian evaluasi kinerja adalah manajer. Manajer akan memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, tingkat laku, loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, teamwork, dedikasi, sampai dengan segala bentuk partisipasi karyawan di dalam perusahaan. Dan materi yang terakhir adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Istilah TI ini mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur serupa, layanan termasuk layanan pendukung, serta sumber daya terkait. Selain definisi di atas, ada beberapa pengertian menurut para ahli yang dikutip dari penelitian di Repositori Universitas Islam Riau, UIR. Menurut McCaw yang dikutip Suyanto, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pengertian lainnya menurut Martin, teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan lunak, tetapi mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, penyimpanan, pengiriman, atau menyebarluaskan informasi. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture. Teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. Yang kedua, mengelola atau processing. Setelah menerima data, TI juga mampu mengolah data dengan cara mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Yang data itu kemudian diproses dalam bentuk konversi,
pengubahan data ke bentuk lain, analisis perhitungan, dan sintesis segala bentuk data dan informasi. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan. Yang keempat, menyimpan atau storage. Adanya TI membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya disket, tape, CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud storage. Yang kelima, mencapai kembali atau retrieval. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya, mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Dan yang keenam adalah transmisi atau transmission. TI merupakan manusia dalam mengirim data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data melalui Bluetooth atau jaringan internet. Terima kasih, semoga video ini dapat menambahkan pengetahuan bagi yang menontonnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.